Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatwa Jutasan, saya kelas MTA. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku Islam Asia Tenggara. Di sini saya mengambil judul Islam di Filipina. Nah, di buku ini menjelaskan negara Filipina itu terbagi menjadi dua wilayah kepulauan, yaitu Kepulauan Moro dan Mindanao. Mayoritas Islam di Filipina sebesar 4.654 juta orang atau setara dengan 5,1% dari jumlah penduduk yang ada yang terdapat di Filipina. Sebelumnya saya kira penduduk Filipina ini lebih besar, sekitar 20%. Tetapi nyatanya setelah membaca buku itu, negara tersebut hanya terdapat 5,1%. Di Kepulauan Mindanao dan Sulu pertama kali Islam masuk di Filipina. Kepulauan Mindanao dan Sulu ini berdiri sekitar tahun 1450 dan 1515 Masehi. Filipina juga pernah dijajah oleh Spanyol pada saat Islam sudah berkembang di Filipina pada tahun 16 Maret 1521. Kerajaan Sulu ini berdiri tahun 1145. Sekarang kerajaan Sulu sudah 71 tahun telah berdiri. Ternyata saya juga baru mengetahui bahwa Filipina pernah terjadi perang yang saling melibatkan antara negara Filipina pada tahun 1578. Di Filipina pernah terjadi perang yang melibatkan penduduk Filipina itu sendiri. Ternyata Spanyol tidak mempunyai hati dan rasa kemanusiaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Spanyol telah menjual belikan negara Filipina kepada negara Amerika Serikat di harga US dollar atau setara dengan 20 juta pada tahun 1998 melalui Traktat Paris. Yang berikut, buku ini juga ternyata dijelaskan bahwa Amerika mempunyai niat yang terselubung yang tidak diketahui oleh negara Filipina, yaitu mereka datang dengan bersikap baik dan menampilkan diri mereka di depan masyarakat bahwa mereka itu hanyalah orang biasa. Padahal semua itu hanyalah trik mereka agar agama Islam yang ada di Filipina tidak memberontak kepada mereka. Berikutnya, setelah mereka gagal dalam trik dan taktik sebelumnya, mereka menyusun rencana yang kedua, yaitu supaya berhasil membuat agama Islam kacau. Mereka menggunakan penjajahan dengan pendidikan dan bujukan, dan akhirnya rencana kedua yang mereka susun ini berhasil juga karena mereka membuat agama Islam menjadi kacau dari segi politik, budaya, dan lainnya karena semua itu sudah diserang dengan norma-norma Barat. Berikutnya, ternyata di Amerika juga telah banyak terjadi peperangan. Saya baru mengetahuinya di mana tahun 1914 sampai dengan 1920 pernah terjadi 19 kali pertempuran, dan tahun 1921 sampai dengan 1923 terjadi 21 kali pertempuran. Masa kemerdekaan Filipina ditandai dengan peralihan masa penjajahan dari Amerika ke Filipina Utara. Ternyata tujuan utama orang Filipina Utara datang ke Mindanao hanya untuk memperebutkan tanah. Kemerdekaan yang didapatkan dari Amerika tidak berguna atau tidak memiliki arti sama sekali karena hanya menentangkan penjajahan lain. Ternyata juga ada presidenan dijelaskan di dalam buku ini. Dalam buku ini, kebijakan umum pemerintah tidak akan berubah kecuali jika ada pengganti presiden. Jika dengan adanya presiden baru, kemungkinan kebijakan umum presiden akan berubah. Bisa saja presiden yang baru tetap memakai kebijakan yang ada, tetapi beliau hanya menambahkan beberapa kebijakan itu, tergantung sama beliau. Terus, perdamaian warga Moro yang diwakili oleh seseorang dengan pemerintah Filipina ternyata gagal total, tidak memiliki hasil. Di tahun 2006, ternyata Islam Moro melakukan perdamaian dengan pemerintahan Filipina. Tetapi di perdamaian kali ini diambil alih oleh negara Malaysia, di mana negara Malaysia ini sebagai penegak di perdamaian kali ini. Dengan adanya perdamaian ini, bangsa Moro mengharapkan bahwa sudah tidak ada lagi perlawanan menggunakan senjata. Pada tanggal 18 Oktober, Presiden Filipina pernah bersumpah tidak akan pernah berhenti melakukan serangan dengan militer perjuangan Islam Moro, merebutkan kemerdekaan dan mempertahankan identitas Islam tidak akan berakhir. Ternyata sudah ratusan masjid dan sekolah hancur karena serangan militer. Bukan hanya itu, penganut agama Islam juga menjadi korban serangan militer. Korban serangan militer tersebut sebesar 120.000 orang. Mungkin hanya itu yang saya bisa paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.